Kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Petugas Satpol PP Kota Makassar, Sulawesi Selatan menindak pemilik toko alat tulis yang diduga tetap beroperasi dan melanggar aturan PSBB. Saat akan ditutup, pemilik toko sempat terlibat cekcok dengan petugas Satpol PP. Kamu dengar saya sekarang? Ya, dengar. Kamu sekarang. Kamu tadi, saya tanya, kamu apa tidak? Kau bilang tadi tidak ada online, kenapa ada online di dalam? Saya bilang online 80%. Ya, tapi berarti 20%. Petugas Satpol PP Makassar ini meluapkan kemarahannya saat mengetahui sebuah toko penyedia alat tulis kantor yang pernah tutup kini kembali buka. Pemilik toko itu diduga melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dengan masih beroperasi. Toko alat tulis kantor itu adalah toko non-sembako yang seharusnya hanya boleh beroperasi secara online. Kita ini 80% online, Pak. Yang sekarang kan online. Iya, apa yang kenapa begini itu berapa itu tadi ini kau usah dilausir ini bukan online ini untuk orang. Coba kau sotin untuk orang sana itu mau masuk. Kamu dengar saya sekarang? Satpol PP Kota Makassar mengatakan pemilik toko yang melanggar aturan PSBB akan diproses untuk mendapatkan sanksi. Kepala Satpol PP Kota Makassar mengingatkan kebijakan PSBB yang diterapkan saat ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di kota itu. Dengan berbagai macam alasan berkedok online, tidak ada online take away untuk urusan non sembako. Ternyata di dalam juga masih membuka, banyak yang langsung belanja di dalam. Ini sudah menandakan bahwa kita harus tidak lanjuti dan kita akan rapat evaluasi dan saya akan melaporkan langsung kepada Pak Wali Kota. Lalu bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana pula kepatuhan pemilik toko di Kota Makassar saat penerapan PSBB? Kita sudah bersama dengan Kepala Satpol PP Makassar, Iman Hud. Selamat sore, Pak Iman. Selamat sore, Mbak. Pak Iman, kami melihat video itu sempat ada perdebatan antara petugas Satpol PP dengan pemilik toko. Kronologinya seperti apa sih, Pak? Jadi perlu saya jelaskan supaya tidak gagal paham ya. Jadi toko yang bersangkutan ini itu bukan satu kali ditegur. Semenjak PSBK pun sudah melanggar jam operasional. Anggota kami itu saya yang ketiga kalinya memergoki yang bersangkutan di depan tutup terdata melayani pembelian offline. Sekarang perbedaan online sama offline di mana? Ketika terjadi transaksi orang keluar masuk dalam toko kan tetap aja menumpuk lebih dari 5 orang. Berarti secara substansi bertentangan dengan PSBB. Ini yang saya pertanyakan. Tapi yang bersangkutan tetap ngotot bahwa dia boleh. Ya bolehnya di mana? Sekarang faktanya mau 1%, mau 5%, mau 10%. Faktanya Anda menerima transaksi langsung, jual beli langsung. Berarti kan sudah menyalahi secara substansi tentang PSBB. Jadi ketika didatangi oleh petugas, yang bersangkutan menyatakan saya menjual secara online. Tapi apa yang ditemukan oleh petugas saat itu? Ya faktanya itu rekamannya kan ada di dalam orang transaksi belanja di dalam, bukan hanya dari ojol yang belanja, masyarakat umum. Kan alasannya tidak rasional, nggak logis gitu. Dan yang kedua adalah ini kan rasa keadilan masyarakat. Nanti masyarakat menilai di mana pemerintah keadilannya. Toko-toko yang lain sudah tutup yang jumlahnya ribuan, bahkan boleh dikata orang-orang yang sektor non formal, misalnya pedagang kaki lima sudah tutup. Kok ini berani buka gitu kan? Berarti kan kita mencederai rasa keadilan masyarakat. Inilah yang membuat saya sangat geram dan mungkin agak marah sekali seperti itu. Karena sempat ada perdebatan ya antara Bapak dengan pemilik toko dengan orang yang ada di sana. Iya, dan saya juga tidak tahu siapa yang menghalang-halangi saya itu kan saya nggak paham. Apakah manajer toko atau preman atau tukang parkir, saya nggak paham. Ada yang menghalang-halangi Satpol PP pada saat itu? Ya itu kan mereka ketika saya masuk pintunya ditutup seolah-olah nggak bisa disuting. Itu kan jelas. Ya kan itu kan menandakan menghalangi petugas untuk mencari fakta bahwa terjadi pelanggaran. Itu kan sama aja menghalang-halangi petugas untuk mencari fakta. Setelah kemarin didatangi oleh petugas Satpol PP terkait toko yang masih nekat atau buka di saat PSBB berlangsung, apa setelah itu tindak lanjutnya? Saya rasa Pak Wali Kota menindaklanjuti dan kemudian izinnya dicabut. Nah, izin operasional toko tersebut dicabut. Ya, logikanya kan di situ. Tapi saya pikir juga ya tanpa dicabut juga memang pada saat PSBB nggak bisa operasional, ya kan? Jadi maksudnya itu izinnya dicabut ya mungkin kalau PSBB-nya berakhir ya tetap dicabut maksud saya. Tapi kalau paling PSBB tidak sudah selama jelas PSBB ya. Tapi kan pencabutannya itu berlaku pada saat
setelah PSBB. Tapi pada saat PSBB tidak perlu dicabut izinnya, memang dilarang berjualan secara manual langsung kan. Seperti itu logikanya. Temuan dari Satpol PP Makassar selama PSBB berlangsung, Pak Iman, apakah banyak toko-toko yang melanggar atau justru banyak mereka yang mengikuti atau patuh pada aturan PSBB? Jadi saya perlu harus menjelaskan secara hasil pengamatan kami selama kurang lebih hampir ya 1 bulan ya dari sebelum PSBB. Jadi kebanyakan toko-toko yang membuka itu adalah toko-toko besar lah, ya. Bukan toko-toko kecil kelas menengah ke bawah. Kalau ke kelas menengah ke bawah itu rata-rata mereka paham dan mengerti. Ya, tapi kalau yang besar-besar itu ya biasanya mungkin merasa rugi karena keuntungannya tidak bisa ditemukan pada saat PSBB seperti itu. Tapi kan harus paham. Ya, pelanggaran apa yang paling sering ditemui oleh Satpol PP dan apa biasanya